Halo Nutri People, selamat datang di podcast Arts in Nutri, tempat kita ngobrol santai soal gizi, kesehatan, dan gaya hidup kekinian. Nah, bareng aku, Siti Badriah Afifah, di episode kali ini kita bakal bahas soal 1000 HPK investasi terbaik untuk generasi hebat. Nah, kita udah kedatangan narasumber spesial nih, seorang mahasiswa gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, mungkin boleh nih Kak, kita kenalan dulu sama pemateri kita kali ini. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh nih Kak, sapa dulu Nutri People-nya Kak. Halo Nutri People, kenalin aku Putri Nadine Hayatunisa, mahasiswa semester 3 jurusan Gizi Universitas Andalas. Halo Kak Nadine. Halo. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Kak? Sekarang aku lagi fokus kuliah sih, juga fokus di organisasi dan lagi sibuk nugas juga. Wah, berarti lagi sibuk banget ya Kak? Ya nih, soalnya udah deket UAS kan, jadi tugasnya makin numpuk. Nah, walau sibuk perkuliahan, tapi kakak masih bisa menyempatkan diri ya untuk hadir jadi pemateri di podcast kita kali ini. Makasih ya Kak Nadine. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah ngundang aku untuk menjadi pemateri di podcast kali ini. Nah, Kak Nadine, sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, mungkin kita tanya-tanya ke masyarakat, teman-teman terkait pandangan mereka terlebih dahulu ya Kak. Halo teman-teman, maaf mengganggu waktunya ya. Aku di sini ada beberapa pertanyaan buat teman-teman semua tentang 1000 HPK. Nah, pertanyaan pertama itu, menurut kakak apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan dan mengapa periode ini sangat penting? Menurut Olga, 1000 HPK itu Kak adalah periode yang dimulai dari pertama kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi itu totalnya 1000 hari Kak. Nah, kenapa periode itu sangat penting? Menurut Aga, karena periode itu menjadi pondasi utama bagi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kesehatan jangka panjang anak. Oke Kak, pertanyaan kedua itu, mengapa sih masa 1000 HPK ini sering disebut sebagai periode emas bagi pertumbuh kembang anak? Masa 1000 hari pertama kehidupan disebut sebagai periode emas karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sangat cepat dan menentukan kualitas hidupnya di masa depan. Nah, menurut teman-teman, selama kehamilan, gizi apa sih yang paling berperan penting dalam kesehatan ibu dan janin? Jadi menurut Aga, gizi yang paling penting untuk kesehatan ibu dan janin itu yang pertama udah pasti itu protein Kak. Selanjutnya itu ada zat besi. Nah, yang terakhir yang Aga tahu itu ada asam folat. Nah, kira-kira apa sih dampaknya jika ibu hamil kekurangan gizi selama 1000 HPK terhadap anak di kemudian hari? Menurut saya, kekurangan gizi pada ibu hamil selama masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang serius bagi tumbuh kembang anak. Jika ibu tidak memperoleh asupan gizi yang cukup selama kehamilan, janin berisiko mengalami pertumbuhan terhambat atau stunting, berat badan lahir rendah atau BBLR, serta gangguan perkembangan otak yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan belajar dan kecerdasan anak di masa depan. Mengapa ASI eksklusif sangat dianjurkan selama 6 bulan pertama dalam kehidupan bayi, Kak? Oke, saya izin menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu mengapa si eksklusif sangat dianjurkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Jawabannya, menurut Keisha, asli eksklusif sangat dianjurkan karena merupakan sumber gizi paling sempurna bagi bayi selama 6 bulan pertama kehidupannya. Nah, kira-kira setelah masa ASI, bagaimana cara memberikan empasi yang bergizi seimbang agar anak tumbuh optimal? Menurut saya setelah masa ASI eksklusif berakhir, yaitu sekitar usia 6 bulan, bayi itu mulai membutuhkan makanan pendamping ASI atau empasi yang bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Nah, pemberian empasi sebaiknya mengikuti prinsip 4 bintang, yaitu mencakup sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Tekstur makanan perlu disesuaikan dengan usia anak. Nah, menurut teman-teman, kesalahan umum apa sih yang sering dilakukan orang tua saat memberikan makanan anak di masa 1000 HPK? Memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI terlalu dini atau justru terlalu terlambat.
sehingga kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi secara optimal. Nah, oke. Selain gizi, faktor lain apa sih yang berpengaruh besar dalam 1000 HPK? Misalkan seperti stimulasi atau kasih sayang. Menurut Keisha, selain asupan gizi, stimulasi dan kasih sayang juga memiliki peran besar dalam perkembangan anak selama 1000 HPK. Stimulasi berupa interaksi positif seperti berbicara, bermain, dan memberikan respon terhadap ekspresi anak dapat membantu perkembangan otak, bahasa, dan sosial emosionalnya. Kasih sayang dari orang tua juga menciptakan rasa aman dan nyaman yang sangat penting bagi perkembangan mental dan emosional anak. Nah, kita udah dengar nih beberapa pendapat tentang topik kita kali ini, Kak. Mungkin langsung saja Kak Nadine untuk menjelaskan lebih lanjut tentang topik kita, Kak. Yang pertama nih, Kak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan dan mengapa periode itu penting, Kak? Nah, jadi 1000 HPK itu dihitung sejak hari pertama ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Memang cuma 1000 hari, tapi dampaknya luar biasa besar. Aku suka bilang 1000 HPK ini tuh kayak masa pembangunan besar-besaran tubuh manusia. Di periode ini, otak berkembang super cepat. Organ-organ penting disusun, tulang dan imun terbentuk, dan tubuh anak tuh lagi gampang-gampangnya menyerap nutrisi. Kalau dibandingkan sama bangunan, 1000 HPK itu adalah masa bikin fondasi. Kalau fondasinya kuat, bangunannya kokoh. Nah, kalau dari awal fondasi retak, ya nanti gampang roboh. Makanya masa ini benar-benar menentukan kualitas hidup seseorang sampai dewasa nanti. Jadi itu 1000 HPK itu. Wah, berarti 1000 HPK tuh kayak fondasi untuk kedepannya ya, Kak. Terus menurut Kakak, kenapa masa 1000 HPK itu sering disebut sebagai periode emas bagi tumbuh kembang anak, Kak? Nah, kenapa 1000 HPK itu disebut sebagai periode emas? Karena semua hal baik itu terjadi di sini. Ini momen di mana tubuh bayi itu lagi paling responsif terhadap nutrisi, stimulasi, dan juga lingkungan. Ibaratnya, tubuh bayi itu lagi punya superpower untuk tumbuh dan berkembang secepat-cepatnya. Bayangin aja, dalam 2 tahun pertama hidup, otak bayi berkembang hampir 80%. Itu luar biasa cepat. Jadi, semua hal yang kita lakukan selama masa ini, kayak cara makan ibu hamil, pola ASI, MPASI, kebersihan, hingga interaksi emosional, semuanya akan menentukan seberapa optimal anak ini tumbuh. Kalau kita kasih yang terbaik, hasilnya juga terbaik. Kalau kita asal-asalan, sayangnya efeknya bisa permanen. Makanya banyak ahli bilang, investasi kesehatan paling murah dan paling menguntungkan itu sebenarnya di 1000 HPK. Jadi gitu, kenapa 1000 HPK itu sangat penting. Nah, lalu Kak, selama kehamilan gizi apa aja sih Kak yang paling berperan penting bagi kesehatan ibu dan janin, Kak? Nah, selama kehamilan, ibu sebenarnya memegang peran kunci. Bahkan sebelum bayi lahir, kualitas hidup anak itu sudah dipengaruhi oleh kondisi ibunya. Ada beberapa nutrisi penting yang harus dipenuhi ibu hamil seperti asam folat, zat besi, protein, kalsium, vitamin D, dan juga omega 3. Nutrisi-nutrisi ini bukan cuma sekedar angka di tabel gizi, tapi benar-benar berperan membentuk otak, saraf, tulang, dan juga organ-organ vital bayi. Banyak ibu hamil yang mikir, aku harus makan 2 kali lipat ya? Padahal sebenarnya bukan makan 2 kali lebih banyak, tapi 2 kali lebih bergizi. Karena kalau makan banyak tapi nutrisinya kosong, ya efeknya tetap kurang. Dan yang paling penting, ibu hamil harus minum cukup. Kedengarannya sepele sih, tapi dehidrasi itu sering banget terjadi dan berpengaruh ke kehamilan. Jadi itu dia gizi-gizi yang penting bagi ibu hamil. Wah, berarti kuncinya tuh di ibunya ya, Kak. Kalau gitu, Kak, apa dampaknya jika ibu hamil kekurangan gizi selama masa 1000 HPK terhadap anak di kemudian hari, Kak? Nah, ini yang sering kurang disadari. Kurang gizi saat hamil itu bukan cuma bikin ibu lemas, tapi konsekuensinya jauh lebih panjang. Bisa membuat bayi lahir dengan berat rendah, meningkatkan risiko stunting, menghambat perkembangan otak, membuat anak gampang sakit, bahkan mempengaruhi risiko penyakit kronis anak saat dewasa. Ada teori yang namanya early programming, yang intinya bilang bahwa tubuh bayi itu sedang diprogram sejak dalam kandungan. Kalau nutrisinya cukup, programnya optimal. Kalau nutrisinya kurang, tubuh bayi akan menyesuaikan diri dan itu bisa berdampak sepanjang hidupnya nanti. Jadi, apa yang terjadi di masa hamil itu bukan sebentar, tapi efeknya sepanjang usia. Nah, menurut Kak Nadine, mengapa ASI eksklusif sangat dianjurkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi nih, Kak? Nah, karena setelah masuk ke fase melahirkan, kita ketemu yang namanya ASI eksklusif 6 bulan. Dan kenapa sih ASI itu ditekankan banget? Karena ASI itu makanan paling sempurna untuk bayi. Di dalamnya ada nutrisi lengkap, enzim, hormon, antibodi, semua dalam satu paket yang tubuh bayi paling mudah cerna. Bahkan yang keren, komposisi ASI itu bisa berubah sesuai kebutuhan bayi. Misalnya bayi lagi sakit, antibodi di ASI otomatis meningkat untuk bantu penyembuhan. Itu canggih banget.
Dan selama 6 bulan pertama, bayi itu sebenarnya cuma butuh ASI aja, nggak perlu air putih, pisang, bubur, madu, atau selain semacamnya karena pencernaannya belum siap. Berarti bayi itu cuma butuh ASI doang ya Kak selama 6 bulan? Nggak perlu makanan lain ya Kak? Ya, nah setelah 6 bulan itu, barulah bayi bisa dapat MPASI. Dan MPASI itu bukan sekedar makanan tambahan, tapi makanan pendamping yang harus memenuhi kebutuhan nutrisi bayi yang makin meningkat. Kunci MPASI itu adalah bergizi, padat, tepat tekstur, aman, dan diberikan secara bertahap. Di masa ini, bayi sangat butuh protein hewani seperti ayam, telur, daging, dan juga ikan. Karena zat besinya tinggi dan penting untuk mencegah anemia dan juga stunting. Nah, banyak orang tua yang takut kasih daging karena takut anak sembelit. Padahal justru daging itu nutrisi terbaik untuk bayi. Yang penting teksturnya benar. MPASI itu harus jadi pengalaman positif, bukan perang dunia setiap makan. Oh gitu ya Kak, berarti tekstur itu juga penting ya Kak. Selain tekstur nih Kak, kira-kira kesalahan apa yang orang tua nggak sadar nih Kak saat pemberian MPASI Kak? Nah, kesalahan yang sering terjadi itu cukup banyak. Misalnya tadi MPASI dibuat terlalu encer. Terus tuh ada takut kasih protein hewani. Tuh anak juga terlalu cepat dikenalkan makanan manis. Nah, itu nanti bisa bikin anak jadi picky eater. Atau orang tua tuh terlambat meningkatkan tekstur dari lembut ke kasar. Ada juga masalah memaksa anak makan. Padahal makan itu seharusnya aktivitas yang menyenangkan. Kalau kita aja dipaksa makan sesuatu yang kita nggak mau, pasti males kan? Nah, bayi juga gitu. Kadang yang dibutuhkan itu bukan memaksa, tapi memahami sinyal kenyamanan bayi, gitu. Oh gitu ya Kak. Selain gizi, faktor lain apa yang berpengaruh besar dalam 1000 HPK, misalnya stimulasi atau kasih sayang Kak? Nah, itu juga hal penting yang untuk diingat bahwa tumbuh kembang anak itu bukan hanya soal makanan. Ada 3 hal besar lain yang mempengaruhi. Contohnya stimulasi, kebersihan sanitasi, dan juga kasih sayang. Stimulasi sederhana seperti diajak ngobrol, dibacakan cerita, diajak bermain, itu sudah sangat membantu perkembangan otak. Sanitasi juga penting, karena kalau anak sering sakit atau diare, nutrisinya nggak terserap optimal. Dan tentu saja, kasih sayang dan bonding itu seperti vitamin emosional buat anak. Bayi mungkin belum mengerti kata-kata kita, tapi dia paham nada, sentuhan, dan perhatian yang kita berikan. Itu membentuk rasa aman yang sangat penting untuk tumbuh kembang psikologisnya. Oke, jadi seperti itu ya Kak, stimulasi itu sangat penting ya Kak. Nah, stimulasi, kasih sayang itu juga sangat penting untuk di masa 1000 HPK anak ini. Nah, nggak kerasa ya Nutri People, kita udah ngobrol panjang soal 1000 HPK investasi terbaik untuk generasi hebat bareng Kak Nadine. Dapat insight berharga dan ternyata emang masa ini adalah kunci utama untuk masa depan anak kita. Benar sekali. Ternyata, investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk anak bukanlah materi, melainkan memastikan nutrisi dan stimulasi yang tepat di 1000 hari pertamanya. Dari obrolan kita hari ini, semoga bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa setiap hari di 1000 HPK adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang. Terima kasih banyak buat Kak Nadine yang sudah mau sharing ilmunya dan kasih pencerahan soal topik ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang aku untuk menjadi pemateri di podcast kalian pada hari ini. Dan juga buat Nutri People yang udah stay tune dengerin dari awal sampai akhir, kalian tuh luar biasa. Jangan lupa kesehatan generasi penerus bangsa ada di tangan kita hari ini. Yuk lebih mindful sama apa yang kita konsumsi dan berikan ke buah hati, bukan cuma buat diri sendiri tapi juga buat generasi mendatang. Sampai ketemu lagi di episode Nutri People berikutnya dengan topik-topik yang gak kalah seru dan impactful. Stay happy, stay healthy, dan always nourish your body and mind with love. Sampai jumpa Nutri People.